Halo Black Pals, ketemu lagi sama gua Boy Prabowo dan Fatbay. kita lagi ada di Roma Autosport. Nah, ini Roma Autosport. Lu tau nggak sih, Bay, ini tempat apa sih, Bay? Tempat apa sih, Mas Boy? Hah? Aku belum tahu sih. Masa nggak tahu? Lu lihat dong dari ciri-cirinya segala macam mobil di background ini, coba. Masa nggak tahu? Kayaknya ini buat off-road gitu ya? Mobil off-road betul. Jadi mobil off-road tuh, tau nggak mobil off-road kayak tuh mobil buat apa? Mobil off-road tuh buat yang di jalanan yang rusak. Oke, jangan rusak, nggak hanya rusak. Jalan yang ekstrim, nggak ada jalannya, masuk sungai, masuk sawah, lumpur, semua segala macam. Mobil ini emang tempatnya di sana. Aduh, sayang banget mobil bagus kayak gini harus kena lumpur kayak gitu, Mas Gitu Boy. ya, justru mobil ini emang dirancang buat tempat-tempat begitu. Oh gitu. Heavy duty, sangat jago, sangat aman. Oh. Mau tahu ini nggak? Man behind the gun mobil-mobil seperti ini? Wah, mau banget dong. Ini Benar. pasti keren banget nih orangnya. Berani diajak off-road nggak? Berani. Berani ya? Insya Allah. Oke, insya Allah. Berarti kita sekarang Black Pals semua ngobrol sama man behind the gun-nya Roma Autosport. Yuk, Oke. ladies first seperti biasa. Yuk, ikutin kita. Nah, Black Pals semua, akhirnya siang hari ini kita berkesempatan datang ke salah satu tempat yang which is gue bilang ini tempat sih ikonik banget ya buat anak-anak off-road luar biasa, dan sebelah tengah kita nih, di antara kita sudah Iya. ada salah satu ikon off-road Indonesia lah. Halo Om Tinus, apa kabar? Baik, makasih. Apa kabar, Om Ya. Tinus? Nah, ini kita bakal ngobrol banyak soal Roma Autosport nih. Luar biasa, soalnya kalau ngomongin off-road, ya ngomongin Roma Autosport. Gitu ya, Bay ya? Iya, bener Gitu. banget dong. Dan aku tuh penasaran banget gitu, udah gatel nih pengen nanya-nanya sama Om Oke, Tinus. Bay. Lanjut pertanyaan pertama. Lanjut aja, langsung aja nih aku mau tanya. Aku pengen tahu nih, sejarah Roma Autosport itu pertama berdirinya tuh gimana tuh, Om? Oke, berdirinya ini tahun 1992. 92. 1992. Ya, tapi mulai berdirinya ini dari hobi. Mm-mm. Oke. Hobi. Awalnya itu saya tuh off-road dengan teman-teman. Oke. Angkatan saya tuh ya Yuma ya, Oke. sama-sama tahun 80-an. Jadi saya main off-road, kemudian pada saat off-road itu saya mengalami kekurangan-kekurangan dari spare part mobil saya nih. Oke. Jadi sehingga saya pikir saya harus ganti shock, saya harus ganti. Dari awalnya ya udah saya masukin dari Amerika, pakai sendiri. Nah, kemudian teman-teman nitip tolong belikan, akhirnya berkembang terus sehingga saya berpikir ya udahlah saya bikin satu shop aja lah. Oke. Tahun 92, maka saya berdiriin Roma Autosport itu tahun 92 di Oke. Pondok Indah awal pertamanya. Awalnya di tahun 92 Pondok Indah ya. Di Pondok Indah masih zaman sepi tuh Black Pals tahun 92 mah. 92, saya nggak tahu kalian di mana tahun 92. Aku belum ada. Belum ada kalau Pak Bay. Tahun 92 itu awal pertamanya, dan kita juga didukung banyak oleh off-roader. Jadi Oke. kalau kalian lihat sekarang ini berkembang pesat seperti ini, Iya. bisnis kita bagus, Ya. itu juga peran dari teman-teman off-road sebenarnya yang mendukung Oke. kita. Jadi kita juga sangat terima kasih dengan teman-teman off-road ya. Oke. Tanpa mereka juga kita tidak akan berkembang seperti ini. Oke. Nah, ini kalau kita lihat kan masuk buka pintu Roma Autosport luar biasa. Mungkin kalau di Indonesia satu-satunya gerai yang off-road untuk khusus off-road yang luar biasa ya, mungkin setahu saya cuma Roma nih. Nah, kan di sini kan full dengan barang-barang yang juga merek-merek yang sangat ikonik di dunia off-roadnya ya Om Tinus ya. Nah, itu bisa tahu nggak pemilihan barang untuk import masuk ke Indonesia, seperti ya kita contoh misalnya kayak winch. Winch ya the one and only elektrik ya Warren gitu, made in Amerika gitu. Nggak ada lagi lah, mungkin ada merek-merek lain, cuman yang ikoniknya Warren, kuat, durability, dan sangat bisa diandalkan di medan yang ekstrim. Itu pemilihan brand-brand itu sejarahnya gimana Pak Tinus? Bisa Om Tinus bisa di ini nggak? Itu dari pengalaman saya, Oke. karena saya memakai produk itu. Oke. Jadi kita tahu, saya coba sendiri itu produk dan lihat performance-nya, ternyata ya saya memilih Warren, dan Oke. banyak barang-barang yang kita masukin itu ya
awalnya dari pengalaman saya pakai sendiri. Oke, jadi emang sejarahnya pakai sendiri tahu. Jadi reviewnya tuh lebih ke personal pengalaman lah sebenarnya, pengalaman personal ya. Iya benar. Kan Om mulai off-road itu dari tahun 80-an ya? Pastikan banyak cerita-cerita yang seru dan asik banget kan? Jadi kalau di hutan tuh ya kita masak sendiri, ya. Oke. Tidur juga di base camp ya, di tenda, Oke. masak sendiri. Kalau bercanda ya kita bercanda terus ya. Kalau lagi saling bantu ya. Oke. Kalau lagi nge-winch gitu, ada ledek-ledekan, ada ya kan yang ya kesannya itu selalu ada terus. Jadi saya susah membedakan itu setiap event itu ya berbeda-beda ya. Oke. Karena juga orangnya juga berbeda-beda. Intinya itu kita benar-benar yang off-road yang saya bikin ya. Iya. Itu kita semua enjoy aja di situ. Oke. Semuanya enjoy. Mereka meskipun makannya juga seadanya, tidur juga mungkin kurang ya, tapi kita nikmatin. Iya. Dan Karena semuanya. beberapa dari hobi gitu Jadi, sih ya. Ratanya ya kita asik aja gitu. Asik Pokoknya semua setiap ya. kegiatan Gitu. off-road Jadi kalian bisa coba, bisa ikut. gitu ya. Kamu kalau mau ikut silahkan. Oh, aku boleh ikut? Iya. Bye. Boleh. Diajakin sama Om Tinus tuh. Kapan lagi nih Iya. yang ngajakin langsung Om Tinus loh nih. Iya bener, hutan mana nih Om kalau aku mau diajak? Ya. Hutan mana yang bakalan kita datangin? Yang bakal ini tahun depan itu Oke. ada rencana Oke. event IOX tahun depan Oke. itu tidak jauh. Di mana? Di mana? Mulainya itu dari Jogja Oke. sampai Semarang. Kita akan lewatin 9 gunung. Wow, Jogja, 9 Semarang, 9 Artinya gunung. base Oke. campnya itu, tempat campingnya itu tempat dingin semua. Kemungkinan itu bulan Maret Oke. Bulan Maret tahun depan. tahun depan. Oh, Berarti- 3 bulan lagi ya? Ya, 3-4 bulan lagi. 3-4 Itu bulan lagi ya? event IOX Iya. dan itu juga salah satu event besar Oke. dan pesertanya juga dibatasin Oke. karena terlalu banyak yang mau ikut di event itu. Event Oke. itu 14 sampai 16 hari. 14 sampai 16 hari ya. 14. Oke, berarti 2 minggu lebih Black Belt semua. Iya. Yang pasti katanya Om Tinus tahun depan akan ada IOX nih 2021 dari Jogja ke Semarang melewati 9 Dan gunung. gunung. 9. Itu pasti asik banget, percaya deh. Om kan tadi aku diajak buat off-road juga kan ya. Nah itu kan lama banget tuh perjalanannya, long term. Nah apa aja sih yang harus aku siapkan gitu ketika aku mau ikut off-road? Kalau persiapan, kalau peserta, Iya. kalau kamu kan sebagai penumpang beda ya. Oh beda. Kamu nggak bawa mobil. Iya. Ya, penumpang dan peserta berarti. Iya, Kalau penumpang ini dan kalau peserta. itu Iya. artinya ya pertama sekali adalah itu orang sudah punya waktu untuk ikut Oke, selama, itu selama ya. 2 minggu ya. Iya. Kalau event 2 minggu artinya plus lagi 4 hari. Jadi biasanya 2 hari sebelumnya dan 2 hari setelah event Oke. harus selesai. Jadi Ya total hampir 20 kurang hari lebih lah ya. 20 hari ya, 20 kalau hari. 16 hari eventnya. Waktu itu harus kalian siapin dulu. Kemudian mobilnya juga harus prima sekali. Sangat Artinya sehat. prima, sangat sehat sekali. Dan orangnya juga harus sehat sekali, krunya harus sehat. Karena ini perjalanan jauh, 16 hari ya. Ya. Dari persiapan, selain dari persiapan mobil, orangnya juga harus siap. Oke. Harus siap, kondisinya harus fit lah. Oke. Itu syarat utamanya. Syarat Syarat utamanya. utamanya sehat mobil dan sehat juga orangnya. Orangnya Terus sehat. kalau misalkan untuk peralatan itu harus dibawa kita apa aja? kita akan scrut dan mereka tuh seluruh peserta tuh sebelumnya sudah punya Oke. newsletter persiapan kendaraan itu seperti apa, sudah ada jelas. Oh, sudah dikasih tahu ada ya. bukunya, mereka baca, mereka siapin gitu ya. Jadi sehari sebelum berangkat itu mobil akan di-scrut sama-sama orangnya harus ada di situ, di-scrut perlengkapannya di-scrut. Oke. Kalau mobilnya kurang baik ya kita suruh perbaikin dulu baru bisa ikut. Itu syarat utama. Syarat utamanya ya. Utamanya. Sehat orang, sehat mobil, Mobil. sehat dompet. Ya udah pasti dong. Iya. Oke. Nah, Om, ini kan kita bicara Roma Autosport nih, which is semua barang branded heavy duty ini ada di sini. Saya sebagai pencinta off-road juga buka pintu langsung bingung sebenarnya. bingung. Ini Wah, apa aja? ini apa aja nih? Banyak sekali betul. Benar, Nah, boleh cerita nggak, kan tadi saya udah singgung soal Warren lah kalau kita di Winch, dan Iya. di Roma kan banyak banget barang-barang yang ikonik di dunia off-road gitu kan. Nah, itu bisa cerita Om apa aja sih di sini tersedianya nih Roma gitu. Banyak yang kita siapkan seperti suspensi Oke. kita siapkan karena itu salah satu
syarat kita kalau mau ikut off-road ya, Iya. suspensi yang baik. Iya. Kemudian kita juga ada alat-alat bantu. Alat Oke. bantu itu ya seperti tadi winch Wins tadi. gitu ya. Kemudian ada recovery kit. Recovery kit. Itu Oke. high lift jack yang ini. High lift jack. Dongkrak ini kan Iya. high lift jack. Oh, ya. Iya. Itu juga alat bantu. Oke. Kita siapkan. Dan suspensi juga banyak sekali macam-macam macam-macam. suspensi itu. Dan itu juga dilihat mau dipakai kemana itu mobil off-road. Oke. Jadi ada kategorinya. Oke. Ya mungkin orang tidak terlalu tahu ya. Oke. Orang pikir ya kalau main off-road tuh semuanya harus diganti. Tidak juga. Oh, tidak juga ternyata. Kita lihat seperti event apa yang mereka ikut. Oke. 3 hari eventnya, seberat apa eventnya. Oke. Jadi kita tuh sebenarnya juga di sini seperti kayak konsultan ya. Oke. Jadi nggak semua orang kita suruh beli, oh lu pakai ini pakai itu. Enggak, kita layaknya mau kemana Pak? Oh saya cuma mau sehari-hari mau pakai, oh ya ini aja cukup gitu. Oke. Nggak perlu pakai winch. Oh saya mau winch karena mau kelihatan seperti Gagah gitu kan. Gagah ya, oke silahkan aja. Nah begitu juga suspensi. Iya. Kita banyak dengar orang bilang, oh pakai suspensi coil over segala macam. Ya saya cuma nanya aja buat kemana mobil. Oke. Kalau buat racing pasti beda. Oke. Spesifikasi beda. Speed off-road sama Speed adventure off-road atau beda lagi racing ya. Off-road itu beda dengan adventure, pasti Oke, beda. Pasti beda ya. Nah, itu Oke. bedanya. Nah, kalau untuk merek-merek sini tadi suspensi kan saya lihat ada Fox ya, ada Showbreaker tadi, ada Tough Dog dan segala macam. Bisa cerita Om dikit Ya, soal merek-merek? Tough Dog yang Tough Dog sendiri juga sebenarnya suspensi itu shocknya itu juga Iya. tidak beda jauh dengan Allman Emu ya. Oh, oke. Allman Emu, tapi Allman Emu sendiri juga ada beberapa kategori. Iya. Seperti kayak bukaan pintu itu kan itu ada adjustable. Iya, betul. Itu beda itu. Betul. Itu beda juga kualitas, beda harga juga pasti. Iya, betul. Kemudian Fox sendiri juga beberapa kategori. Oke. Ada yang pakai mobil biasa bisa, tapi Iya. ada juga yang spesial harus dipesan tergantung, Oh, tergantung mobil valvingnya, valvingnya, betul, ya. valvingnya, terus pakai coil over spring. Jadi banyak sekali Tipe-tipenya ya. shock itu kalau Fox. Jadi bukan hanya Fox gitu. Fox mana? Tanyanya harus begitu. Iya. Bypass atau apa? Nah ini orang banyak yang nggak tahu, cuma dengar, oh Fox, ya Foxnya gimana? Ini masalah. memang. Masalah, Jadi, betul ya. karena masalah mereka tidak tahu produk apa sebenarnya. Fox itu ada berapa macam. Gitu. Karena range produknya sangat lebar sesuai dengan fungsi Lebar dan peruntukannya ya. Jadi ya kasih tahu aja pengen pakai buat mobil mana. Jadi nanti kita ngarah. Oh, Oke. Ini cukup, ini cukup. Gitu. Oke. Oh iya Om, kan kalau misalkan off-road itu kan biasanya bempernya pada diganti kan ya. Nah kalau bemper yang tersedia di Roma Autosport itu ada bemper apa aja sih? Bempernya yang kita banyak masukin itu dari ARB. ARB, which is Australia berarti dia. Australia. Oke. Ya. Bemper tipenya juga ada beberapa macam. Oke. Ya, dan rata-rata itu bemper besi. Oke, bemper besi. Itu sebenarnya kenapa sih harus diganti bemper besi? Mungkin banyak blackbox yang belum tahu. Sepenting apa sih bemper itu diganti sebenarnya? Oke, kalau kita bicara ARB itu Iya. Australia. Oke. Awal pertamanya sebenarnya mereka itu bikin bemper itu karena di Australia itu banyak kanguru yang nyebrang ya. Oh, oke. Banyak kanguru nyebrang itu sering kejadian nabrak-nabrak bemper. Makanya mereka bikin bemper itu salah satu. Salah satunya, Salah tujuan satu awalnya awal gitu ya. pertama Awalnya itu seperti gitu. itu. Oke. Akhirnya berkembang dengan kebutuhan seperti ya udah mereka juga perlu buat winch, ya, Oke. pasang winch. Jadi juga untuk bantu alat bantu juga. Oke. Maksudnya winch bisa dipasang di bemper itu. Iya. Itu yang saya tahu kalau di Australia itu seperti itu buat proteksi juga. Oke. Sedangkan kalau di Indonesia kan kalau bemper hubungannya dengan off-road apakah emang sekedar buat dudukan winch atau gimana? Om? Bisa Enggak, cerita? juga proteksi bagian depan mobilnya. Proteksi Karena bagian depan ya. Kita tuh kena pohon, Iya. kena batu. Iya. gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar gaya sebenarnya, tapi Bukan fungsinya gaya, pun kalau buat di keamanan off-road juga tuh ya. Fungsinya untuk melindungi bagian depan mobilnya. Oh, oke. Tujuannya itu. Om, aku kan lihat nih di depan itu mobil Om banyak banget kan. Iya. Nah aku lihat ada Jeep, ada Landy, terus juga ada Toyota. Nah menurut Om kelebihan dari masing-masing itu apa kalau buat di extreme off-road? Nah, dari pengalaman saya Iya. lebih pede pakai Toyota. Saya. Oh, Toyota malah pilihannya ya. Nah, Oke. Karena ya spare part-nya gampang kita cari di hutan, di luar kota. Di daerah-daerah kita lebih gampang. Oke. Iya, lebih inilah lebih pede. Tapi juga si Landy dan Jeep juga bukannya
jelek, tidak. Oke. Tidak. Cukup. Cukup juga bagus ya. Bagus juga, tapi saya lebih pede dengan Toyota. Dan PD Toyota. Mungkin karena kaki-kakinya emang terkenal banget ya Om Tinus ya. Kakinya heavy duty lah. Heavy duty gitu ya. Heavy duty. Mobil perang gitu ya pokoknya. Kasarnya gitu. Seradak-seruduk aja gitu. Seredak-seredak aja ya. Iya. Dan onderdilnya yang pasti karena Toyota tersebar lah di Indonesia Banyak, gitu ya. Banyak ya. Kalau Nah, kita di daerah-daerah lebih gampang. agak nggak ada PR lah gitu ya. Iya. Nggak terlalu PR dibanding mobil yang yang lain itu. kalau Land Rover susah kita cari parkir di daerah. Daerah ya. Jika nggak semua Jeep ya. Ya. Nggak semua tempat ada, tapi kalau Toyota persamanya dengan mobil-mobil di Daerah, lain masih lebih gampang ya. lebih gampang gitu aja. Nah, ini kan kebetulan saya lihat di depan nih ada satu mobil favorit nih ceritanya. Nggak punya tapi impiannya pengen ke sana. Kebetulan ini Defender 110 ya Om ya kalau nggak salah? Yang mana? Defendernya 110 ini ya? Yang Wanten. 110 ya. Nah itu landingnya kan udah ekstrim lah, udah keren banget ya Om Tinus. Ini diapain aja sih Om? Bisa cerita nggak nih landingnya nih? Banyak. Jadi Oke. as roda juga. Oke. Kita mulai dari mesin. Oke, mesin. Mesinnya itu udah diganti, turbonya udah diganti Oke. dengan stage 4 ya. Stage 4. Wow, Ini stage 4. mesin 200 TDI tahun Iya. 91. 91, ya. Jadi ganti stage 4, kemudian tambah intercooler. Oke. Habis itu exhaust systemnya juga ditambah Diganti. exhaust systemnya. Heeh. Yang stainless steel lebih besar diameternya. Oke. Itu di mesin. Oke. Habis itu di kaki-kakinya shocknya pakai Omenemu Oke. P51. Iya. Kemudian ban as roda juga udah heavy duty semua. Oke. Udah heavy duty semuanya. Jadi transfer case juga gearnya juga udah diganti. Diganti lebih low berarti ya? Lebih low. Lebih low dan heavy duty pastinya. Heavy duty. Udah lengkap lah nih. Udah lengkap semua ya. Udah pokoknya siap tarung lah ya. lah. Siap Kalau tarung. mau main di mana aja bisa gitu ini. Nah ini udah tembus kemana aja Om kalau boleh Udah cerita? ke Manado. Wah, Manado. main di Sulawesi? Sulawesi udah. Oke. Sumatera udah. Sumatera udah. Udah. Jadi performance-nya benar-benar terbukti lah ya. Udah kita tes dan bagus. Bagus ya. Luar biasa, luar Bagus, biasa. bagus banget. Om, aku pengen banget nih lihat barang-barang di sini kan banyak banget ya, dan pastinya bagus-bagus. Aku pengen lihat-lihat nih, boleh nggak Om? Sambil aku mau tanya-tanya lah fungsinya apa, gitu kegunaannya juga apa. Silakan lihat supermarket kita. Gitu. Oke, luar biasa ya Roma Motorsport ya. Nanti Sam bagian sales kita yang akan jelasin detail kurang lebih barang-barangnya apa aja. Oh, gitu. Oke, berarti kita langsung nanya ke Sam aja berarti ya. Oke, Silakan. kita Biar lebih jemput jelas. Sam ya. Oke. Nah, ini kan tadi bosnya Om Tinus tuh sudah nyuruh nih. Wah, salah satu bro gua juga. Bos, apa kabar bos? Baik. Waduh. Sehat. Baik. Nah ini gue mau nanya soal Warren nih. Soalnya gue sebagai off-roader ece-ece, nggak punya duit, belum punya duit. Cita-citanya pasti Warren lah. Apalagi 8274, the famous one, the legend one ini ya, luar biasa. Iya. Terangin dong nih men, nih Warren kan gue lihat dari sono nih ada 40, 50, 60, 70 ya, Iya. segala macam. Ada harganya lagi. Iya. Di sono belum lagi, ada lebih banyak lagi. Ini Betul. Warren nih secanggih apa sih, sekuat apa? Kenapa harus pakai Warren kita nih? Warren itu yang terkenal dari winch itu sebenarnya sistem winch kan gampang. Iya. Tapi yang orang susah bikin sama mungkin teknologi di Indonesia itu gear. Oke, gear. Nah, gear itu mereka punya teknologi sendiri yang hardeningnya bisa benar-benar presisi dan Heavy kekuatannya duty lah, heavy kekuatan luar duty, biasa ya. Gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara winch mungkin kalau semua tipe Warren nggak cukup sehari. Oke. Jadi Nggak cukup sehari mungkin Black kita Warehouse. bahas let's say 8274 lah. Oke. 8274 itu kan mereka bikin pertama kali seri 40. Oke. Jadi 8274 40 yang ini. Oke, 40 yang ini, Ya, oke. 40 yang ini. Heeh. 10 tahun kemudian mereka bikin 50. 50. Ini oke. mass production, Oke. dijual di seluruh dunia dan Oke. sampai saat ini kita masih paling besar di dunia untuk pengambilan 8274. Di dunia, Di dunia. pengambilan Indonesia. Iya, Indonesia 8274 terbesar. Iya. Jadi setelah 10 tahun mereka ada bikin 8274 60 seri. Oke. Nah, ini hanya diproduksi 250 piece, bisa dilihat Oke. part numbernya Part kan. numbernya Ya. 250, ini nomor Ini 49. nomor 49 dari Oke. 250. Oke. Kebetulan kalau yang 60 kita kebagian 4 piece di 4 Indonesia. piece aja. Iya, udah 4 laku piece. semua. Udah
tinggal ini satu. Oh, tinggal ini dan ini nggak Iya, dijual. Nggak dijual. Oh, nggak dijual. Buat history ini. buat Limited history. edition. Nah. Padahal baru mau aku beli ini. Oh gitu Oh ya. gitu ya. Buat Nah, narik itu apa, sama Bay? Om Tinus langsung Apa tuh. ya, narik angkot. Oke. Nah, jadi pada saat mereka launching 60 ini mereka nggak mass production. Oke. Jadi kita tetap berjalan dengan 50 series. 50 series. Oke. Nah, sampai saat ini kita keluar baru yang 70 anniversary. Yang 70 jadi anniversary ini bintangnya ini. sekarang. Ini pokoknya ya. Iya. Apa bedanya kita bilang 70 dengan yang sebelumnya Oke, 50 yang kita 50. jual? Oke. Pertama, kalau kita lihat ini di sini udah dipajang. Jadi dulu itu mereka masih pakai solenoid sistem listrikannya. Betul. Kalau yang sekarang yang baru udah contactor. Oh. Yang utama oke. itu contactor. Jauh lebih responsif, jauh lebih cepat, lebih kuat gitu loh. dan lebih tahan banting lah, betul ya. Kalau untuk yang 50 series itu dulu kekuatannya pulling capacity 8.000 pounds. Oke. Jadi sekitar hampir 4 ton lah. Iya, oke. Gitu. Nah, untuk yang baru ini 10.000 pounds. 10.000. 10.000. Wow. Terus udah pakai motornya motor XP. Jadi secara Iya. horsepower dia lebih tinggi. Lebih tinggi dan speednya lebih tinggi. Betul, speed lebih cepat dan apapun yang kekurangan yang ada di 50 series Oke. Disempurnakan. itu hasil analisa kita Indonesia, Roma Autosport Indonesia dan Patinus. gitu? Betul, pada Oh, jadi Roma fokusnya, Autosport itu akhirnya memberikan menciptakan wins ini. Oh, gitu. Jadi ini R&D-nya sumbernya Dari Roma Autosport. dari Roma Autosport Indonesia. Dari Patinus, ya. Luar biasa, men. Cakep. Om Sam, kan aku ngeliat nih di belakang kita nih banyak banget soft breaker kan ya. Terus mereknya juga ada Old Man Emu. Nah, aku pengen tahu nih fungsinya apa dan kegunaannya untuk apa. Oke, jadi kita sebenarnya bukan cuma Old Man Emu, kita banyak macam-macam Oke. shock breaker. Oke. Old Man Emu itu saat ini mereka bikin Nitro Charger Sport Shock. Nitro Charger Sport, oke. Ya, itu sistemnya gas, Oke. kayak nitro dalamnya. Nah, model macam-macam. Let's say kita bilang yang paling dasar lah, yang paling gampang tuh nitro charger. Oke. Nah, biasanya itu mobil pada umumnya ATPM mereka pakai shock breaker itu oil Oke. base ya. Base-nya oil, Gitu. betul. Kelebihannya ini mereka upgrade itu untuk compression dan rebound-nya itu lebih nahan. Oke. Jadi mobil lebih stabil kalau kita ganti ini. Jadi Oke. kita pun bukan cuma jual untuk 4x4 doang. Oh, Kadang gitu. untuk Fortuner, Pajero Sport juga Yang 4x2 gitu, Ya, oke. ada. Ada juga. ada juga. Oke. Ada lagi yang mungkin mau naik ke segmen berikutnya yang lebih tinggi untuk kompetisi, untuk Oke. ekspedisi, mereka mau upgrade dengan yang udah ada tabung, remote Iya. reservoir, Oke, jadi compression sama reboundnya pun Dipisah. lebih nahan. Iya, lebih nahan, betul. Itu bisa juga, ada macam-macam. gitu. Oke. Ada Old Man Emu yang bypass, kita tipenya BP51. BP51. Iya, BP51 itu Oke. bypass shock. Bypass shock. Iya. Nah, itu kalau selain Old Man Emu ada produk lain nggak sih dari Roma ini? Kita ada Fox, kita ada Tough Dog, kita ada Fox, Icon Vehicle Dynamics. Oke, macam-macam semua Macam-macam. tergantung fungsi dan kebutuhannya Iya, ya. dan semua kelasnya beda-beda. Oke, cakep banget Gitu. nih. Harga nggak bohong. Harga nggak bohong ya. Oke, yang pasti sesuai dengan peruntukannya ya. Iya, Oke, tergantung makin peruntukannya apa. makin heavy ya apa reboundnya, Compression compression sama harus rebound masih pasti lebih nahan Iya, ya. betul. Kalau nggak ambles ya. Iya. Kacau deh kalau kayak gitu. Harus disesuaikan, dicocokin sama pairnya juga. PR-nya juga ya. Jadi semua nggak bisa berdiri sendiri lah ya. Betul. Oh, Yang penting bangun mobil harus benar. Harus benar. Speknya harus sesuai gitu. Oke, dan salah satunya emang bangun mobil di sini, Iya. Black Pants. Mau nggak mau dia bagaimana ya? Di sini tempatnya ada, representatif, barang ada, dan manpower juga ada. Iya. Pengalaman bos, pengalaman juga nggak bisa tuh. Itu tadi ngobrol sama Om Tinus, udah kemana-mana luar biasa banget ya. Iya, itu Gitu. udah terlalu lama jam Terlalu lama. terbangnya. Udah susah dikalahin kalau susah dikalahin. Oke. Om, kan kalau sekarang tuh lagi zamannya camping-camping gitu kan ya, overland. Nah, kalau kelengkapannya di sini tuh ada apa aja sih? Jadi iya, kalau kita lihat ini orang-orang anak muda yang udah mulai mau off-road, mungkin mereka juga belum masuk lebih dalam ke Betul. arah yang lebih heavy duty. Jadi mereka mungkin mulai dengan camping, bawa keluarga, bawa anak. Iya. Nah, kalau kita ada siapin tenda. Oke. Ya, tenda kita punya produk lokal, dari Australia pun ada. Oh gitu. Iya, Kapasitas juga macam-macam lah ya. betul. Sama yang perlu diperhatiin waktu camping itu kan, kadang kita lewatin medan yang cukup rough gitu loh. Iya. Nah, itu harus dipikirin kaki-kaki, Oke. terus recovery kit kalau misalkan mobil kenapa-napa. Recovery kit. Iya, recovery benar. kit. Recovery Itu kit. penting, recovery kit. Oke, recovery itu bentuknya kayak apa aja sih, bisa terangin nggak? Bisa. Oke. Jadi recovery kit tuh macem-macem sebenarnya. Oke. Nah,
snatch block, Oke. snatch strap, Oke. tritrang, Iya, shackle. shackle. Terus yang kita nggak lupa safety harus pakai sarung tangan, kulit, Glove gitu ya. gloves, kulit. Supaya nggak kecepit tangan Betul. ya. Kalau mobilnya udah ada winch, kalau mau narik juga kita harus pakai pengamanan. Iya, pakai pengamanan. damper. Ya, damper supaya bisa turun, kalau putus turun ya. Putus turun, Oke, nggak ngejepit kemana-mana gitu ya. Ya, yang penting basicnya itu semuanya harus Safety. harus belajar basicnya gitu. Ah, nggak gitu bisa ya. sembarangan. Nah, black belt semua, safety is no compromise Iya, ya. no compromise. Soalnya kalau udah celaka, walaupun cuma berat dikit, amsyong juga, Iya. sakit rasanya kan. Jadi kita nggak bebas ngapa-ngapain. Tadinya mau happy camping, jadi malah ngurusin luka, Iya. baru luka. Apalagi kita celaka yang lebih berat, udah pasti nggak bisa camping bos ya. Ini berarti bos ya, untuk Roma Autosport berarti workshopnya ini. Iya, Ini bisa ngapain aja sih? workshop kita nggak gede, Oke. tapi cukup komplit. Oke. Jadi istilahnya pengerjaan mobil dari A sampai Z di luar body, Oke. kita bisa kerjain pada umumnya. Oh, Tapi gitu. memang tujuan utamanya kita punya workshop bukan untuk ngebengkel. Oke. Jadi hanya untuk bangun mobil sendiri plus kita pasangin customer punya mobil yang belanja sama kita. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya ujuk-ujuk bawa mobil dari luar ke sini nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali belanja dulu di sini bisa Iya. dibicarakan untuk pemasangannya gitu kan. Betul, Oke. betul. Seperti itu ya. Iya. Kan aku mau pasang mobil nih, aku mau cobain off-road nih. Cialah, Minjem dulu aja Oh, minjem mobilnya. dulu. Oke, 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 oke. Nah, itu ada tipsnya nggak sih untuk beginner ya, untuk pemula, gimana sih tipsnya buat ngebangun mobil? Yang penting sebenarnya begini, untuk basic itu kita perlu paham mobil juga, gitu. Karena mobil itu kan aslinya sudah dirancang sama ATPM sedemikian rupa sebaik mungkin Oke, betul. dengan performance saat itu. Waktu kita upgrade, salah satu contohnya ban. Oke. Ban kita upgrade yang lebih besar dari pakai ban 29, ban 31 jadi ban 35. Oke. Sedangkan as rodanya nggak dipikirin nih, misalkan as rodanya kan harus lebih kuat untuk ban Iya. lebih berat gitu Iya. loh. Terus ring gear, pinion, final gear itu pun final semua gear-nya. masih di-upgrade. Jadi basicnya itu yang paling penting itu sebenarnya bangun mobil harus bener. Oke. Harus bener dan nggak perlu berlebihan. Yang perlu aja, oh buat apa? Buat overland. Oh kita nggak perlu Sesuai pakai. fungsinya lah. Iya, gitu ya. nggak perlu pakai yang terlalu heavy duty gitu. Sesuai Oh, fungsinya jadi aja. semua fungsinya dan sesuai kemampuan tentunya ya. Betul, betul. Nah, kita udah ngobrol banyak soal Roma Autosport ini. Saya belum tahu nih sosial medianya Roma Autosport itu apa. Roma Autosport punya Instagram. Oke, Instagramnya apa? Instagramnya @RomaAutosport. @Roma Autosport. Iya, Facebook? terus Facebook juga ada Roma Autosport. Oke. Sama kita punya website Oke. www.romaautosport.com. Oke, berarti Iya. di website itu semua yang tentang informasi tentang Roma Autosport, Lengkap. garage segala lengkap gitu ya. Ada lengkap. Oke, berarti ada mau- brand semuanya yang kita pegang di situ Oh, ada. gitu. Sama harga-harga? Harga bisa langsung kita punya Tokopedia, kita punya e-commerce juga. Oh, e-commerce juga, oke. Ya, bisa cari Roma Autosport Official. Oke. Nah, bisa lihat harga di situ atau bisa hubungi ke Roma Autosport. Oh, tuh Black Belt semua. Luar biasa kan? Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan off-road, apalagi brand-brand terkenal yang dari Australia, Amerika, dan lain-lain, itu Roma pasti nyediain. Dan lu semua bisa akses dari tadi yang udah informasikan, IG-nya, Facebook-nya, dan segala macam websitenya itu ada di situ semua. Oke Black Tails, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channelnya Black Experience. Dan juga jangan lupa untuk ikuti terus perkembangan dunia modifikasi dan gaya hidup hanya di blackexperience.com.